Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa ini dianugerahi hutan yang luas dan kaya. Hutan Indonesia bukan hanya paru-paru dunia, tetapi juga sumber kehidupan, sumber pangan, sumber air, sumber energi, dan sumber kesejahteraan rakyat. Karena itu, konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar amanat konstitusi tersebut, Presiden Prabowo hadir melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan hutan termasuk sumber daya alam di dalamnya berjalan sesuai hukum, tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional. Negara menghadapi persoalan yang sangat serius, yakni masif dan terstrukturnya pelanggaran di dalam kawasan hutan Indonesia. Selama bertahun-tahun terdapat praktik pertambangan, perkebunan sawit, dan berbagai kegiatan usaha lain yang berjalan di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi tanpa memenuhi perizinan kehutanan yang semestinya. Karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, pemerintah menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi tegas berupa denda administratif, penguasaan kembali hutan oleh negara, hingga sanksi pidana bagi kegiatan tanpa izin. Kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan bukan sekedar simbol penegakan hukum, tetapi telah menunjukkan hasil nyata bagi negara dan rakyat Indonesia. Sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga April 2026, Satgas PKH berhasil mencatatkan pencapaian akumulatif sebesar 371,1 triliun. Pada sektor perkebunan sawit, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga bulan Mei 2026, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5,88 juta hektar. Sementara pada sektor pertambangan, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 12,37 ribu hektar. Angka ini mencerminkan keberhasilan negara dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan yang selama ini bertahun-tahun disalahgunakan secara melawan hukum. Data terbaru per 13 Mei 2026 menunjukkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan kembali berhasil melakukan penyerahan uang kepada negara sebesar 10,27 triliun. Hal ini membuktikan bahwa penertiban kawasan hutan tidak hanya berdampak pada penguasaan kembali aset dan kawasan negara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keuangan negara sekaligus pemulihan hak negara atas sumber daya alam nasional. Satgas PKH telah membuktikan bahwa kedaulatan negara atas tanah air adalah harga mati. Langkah ini menjadi fondasi bagi tata kelola hutan yang lebih sehat, iklim usaha yang adil, serta kepastian bahwa karunia Tuhan berupa hutan Indonesia akan tetap lestari demi kesejahteraan rakyat hari ini dan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih. Indonesia maju, Indonesia berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.